ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau berbagi tentang mungkin sebuah kalkulator ya. Kalkulator yaitu yang aku beri nama kalkulator untuk peternak milenial. Nah, kalkulatornya ini sebenarnya gini teman-teman. Kemarin kan saya kalau di tahun pertama kemarin itu mungkin cara beternak saya mungkin bisa dibilang baru belajar gimana cara ngerawat ayam, gimana supaya sehat ya, intinya biar ayam tuh hidup gitu teman-teman. Nah tapi seiring berjalannya waktu kan kita tidak mungkin membiarkan, maksudnya usaha kita itu tanpa ada ukuran gitu. Apakah ini untung atau apakah ini rugi, nah itu kan harus ada ukurannya. Nah di dalam video kali ini aku mau sharing tentang sebuah kalkulator yang emang aku peruntukkan untuk peternak pembesaran dan untuk membuat pulet ayam kampung ya teman-teman. Jadi karena ini kayak semacam simulasi gitu teman-teman. Jadi simulasinya itu agar kita bisa melakukan estimasi. Kalau kita contoh nih misalnya kita beli DOC berapa ekor gitu, nah terus biaya pakannya berapa gitu, dan harus per kilogramnya harus berapa, nah itu kita harus hitung gitu kan. Nah hasilnya tuh untungnya tuh berapa kalau misal dengan harga jual tuh sekian. Nah dari situ akan kelihatan tuh. Nah kita kan pasti kelihatan tuh untungnya sekian nih. Nah kalau kita bisa rubah-rubah tuh, misal kita pengen untungnya lebih banyak lagi, nah bisa jadi kita bikin diusi sendiri. Nah bisa jadi pakan kita nih ada yang nggak beli misal dari limbah, atau beli tapi lebih murah dari pakan pabrikan. Nah itu bisa teman-teman. Nah kali ini nih aku mau jelasin dari yang awal dulu teman-teman. Nah ini adalah kalkulator peternak milenial yang aku namain ya, tapi ala Republik Unggas. Nah di sini ada beberapa komponen yang emang aku setting gitu kan. Misal ini adalah DOC 100 ekor itu harganya 650.000. Ini asumsi ya teman-teman, kalau harga DOC mungkin ayam kampung sekitar sekian. Nah obat, vaksin dan lain-lain itu sekitar 200.000 kita asumsikan. Nah misal ada biaya lain-lain teman-teman, misal ada biaya apa gitu bisa tambahin di sini semua gitu, biaya-biaya yang memang kita pengen detail nih, beli apa. Nah tapi ya hanya yang untuk operasional nih teman-teman. Jadi untuk kita proses pembesaran itu, jadi kita taruh sini semua yang emang biaya yang kita keluarkan di depan. Nah setelah itu dijumlahkan di sini. Nah dari sini kan kelihatan nih, dari 650 ditambah 200 kan hasilnya 850 yang sudah kita keluarkan. Ini asumsinya adalah 100 ekor DOC. Nah untuk 100 ekor DOC ini ya, ini sebenarnya bisa dirubah teman-teman. Ini bisa jadi satu, tergantung teman-teman nanti. Jadi kalau misal teman-teman punya 1000 ekor, nanti kita rubah jadi 1000 ekor. Nah DOC-nya juga harganya pasti harus 10 kali lipat, 6,5 juta. Nah itu bisa jadi. Nah kali ini karena asumsinya 100 ekor, kita rubah cuma 100 ekor aja. Nah karena ikutin hitungan di belakang, ikutin ya teman-teman. Nah asumsinya populasi adalah 100 ekor. Nah di sini ada tabel teman-teman. Sebenarnya tabel ini adalah tabel pemberian pakan per ekor ya teman-teman, per ekor selama masa pembesaran dan pembikinan pulet ya teman-teman. Nah di sini nih ada hitungan minggunya teman-teman ya, 0 sampai 1 minggu, 1 sampai 2 minggu detail gitu, sampai kalau untuk pembesaran biasanya tuh 11 sampai 12 minggu. Ini bisa bobot sekitar 1 kilograman kurang lebih lah, tapi ini asumsinya udah lebih kalau sepengalaman saya teman-teman, walaupun pakai pakan yang agak jelek mungkin sudah bobot segitu. Nah, kalau yang di sini ini adalah step untuk bikin pulet teman-teman atau indukan. Nah, makanya di sini aku bedain ada pembesaran dan indukan. Nah, untuk apa? Untuk pakannya ini penjelasannya gitu teman. Ini pemberian pakan hitungannya gram ya teman. Jadi 1 minggu pertama itu 7 gram. Nah, kalau 7 gram dikali 1 minggu berarti total 49 gram. Nah ini sama teman, jadi sama, ini 14 dikali 7 sama, jadi totalnya sama seminggu itu 1 ekor tuh menghabiskan tuh yang di sini nih, seminggu. Jadi semua nih
ada di sini. Ini hitungannya per minggu, yang ini cuma per hari. Nah, ini berdasarkan literatur dan praktek di lapangan teman-teman. Nah, ini sekitar segini, 35 gram, naik terus 49, 56, 63, 70, 77, 87 sampai 90 gram untuk yang ayam-ayam dewasa. Nah, totalnya ini teman-teman. Nah, kalau ini nih, ini kalau kita kasih koma nih. Nah, kalau kita kasih koma itu totalnya adalah kalau per hari, jadi asumsinya itu kalau satu ekor ayam kampung itu menghabiskan itu 1,4 kg teman-teman untuk bisa jadi indukan. Nah, di sini juga selama seminggu untuk per hari ya teman. Tapi untuk selama sampai full ini yang di sini jumlah per ekor nih totalnya 10 kg. Nah, kalau kita kali ya 10 kg ini, jadi selama 22 minggu itu satu ekor ayam itu menghabiskan sekitar 10 kiloan lah. Nah, makanya jumlahnya di sini. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita hitung dari awal ya teman. Ini asumsinya adalah, nah ini aku menjelaskan kebutuhan pakan 100 ekor umur 1 sampai 12 minggu, yaitu pembesaran ya teman-teman. Ini kebutuhan pakannya saja teman-teman. Nah, untuk pakan starter itu menghabiskan 49 gram. 49 kilo deh, 49 kilo ini dijumlahkan dari sini teman-teman. Ini dijumlahkan semua dikali 100 ekor tadi, ini 100 ekor. Nah, 100 ekor, nah totalnya itu 49 gram. 49 kilogram. Nah, yang umur 4 sampai 12 minggu menghabiskan pakan sekitar 333 kilo, yaitu dijumlahkan dari sini teman-teman. Nah, dari sini. Nah, kalau lihat dari sini dijumlahkan. Nah, dikali 100. Dikali 100 ini. Nah, totalnya itu 333 kg atau setara mungkin 6 sak lah. Jadi sekitar 7 sak untuk pembesaran. Tapi saya yakin ini hanya sekedar itu, teman. Sekedar gambaran ya, teman-teman. Tapi kalau sampai 12 minggu menurut saya lebih dari 1 kilo. Nah, kalau untuk kebutuhan dari masa untuk yang indukan, teman, kan setelah dari 4 sampai 12 minggu kan itu dikategorikan sebagai pembesaran. Nah, kalau setelah itu kan kategori pulet nih indukan. Nah, indukan ini nih menghabiskan pakan itu sekitar 176 kilo. Nah, ini dihasilkan dari sini teman. Nah, dijumlah dikali 100. Oh, salah teman-teman. Ini ada yang salah nih. Nah, dikali 100. Nah, yang ini dikali 100 benar kan menghabiskan pakan sekitar 630 kilo. 630 kilo. Nah, total dari 1 sampai 22 minggu menghabiskan 1 tonan ya teman-teman. Jadi hampir 1000 kilo. 1 ton untuk ayam 100 ekor. Ini untuk menjadi pulet ya teman-teman. Nah, setelah itu kan kita udah tahu nih kebutuhan pakannya dari untuk pembesaran tuh ini dari sini untuk pembesarannya, jadi menghabiskan pakan berapa gitu teman-teman. Nah, dan dari masa pembesaran ke masa-masa indukan itu menghabiskan pakan sekitar segini. Nah, selanjutnya gitu kita pakannya pakai apa teman-teman. Nah, pakan di sini saya bikinin tuh ada banyak item teman-teman. Jadi kalau misal kita pakai pakan starter, nah itu biasanya kan kalau saya pakai 520 ya teman-teman.
dan dihitung per kilonya itu sekitar 7.600. Nah, ini untuk pakan starter. Nah, kalau saya kan memang full murni pakan pabrikan kalau untuk yang pakan di awal. Nah, tapi bisa jadi kalau misalnya kita pakai campuran apa nih yang kita tahu mungkin lebih murah gitu kan. Nah, kita bisa caranya misal campuran A gitu misal. Nah, kita ganti aja misal setengah-setengah nih, 50% 50%. Nah, ini tinggal kasih 0,5. Ini yang atas juga 0,5. Nah, 1. Nah, hasilnya jadi 3.800 per kilo. Dan hasilnya untungnya juga akan lebih besar. Nah, di sini akan lebih besar nih. Nah, tapi kalau saya rekomendasi jangan dicampur ya teman-teman. Misalnya setengah kilo harganya kan misal nih 3.000. Nah di sini kan salah. Nah 5.300 kenanya lebih murah dari tadi kan. Tadi kan 7.600 kan. Nah dari sini kan udah kelihatan untungnya akan lebih banyak kan di sini. Nah tapi kalau saya sarankan sih kalau untuk yang starter jangan dicampur apa-apa. Jadi biar full pakan pabrik. Nah ini satu kenapa? Ini adalah asumsinya satu ini adalah 1 kilogram pakan itu terdiri dari beberapa komponen gitu teman-teman. Jadi jumlahnya harus 1. Jadi kalau misal nyunggupnya berapa, misal 50%, campurannya 50% ya 0,5, ini 0,5. Nah, harganya berapa? Nah, di sini otomatis sendiri per kilogramnya berapa. Nah, selanjutnya untuk pakan growernya nih, growernya itu adalah masa setelah dari 4 minggu ke 12 minggu sampai 20 minggu juga itu pakai pakan grower ya teman-teman. Nah pakan growernya sendiri juga sama. Kalau saya biasanya pakai 521 KE. Nah ini 0,7 kalau bisanya jadi 70% nih 521 KE. Nah ada jeda 0,1, azula 0,2. Nah ini harganya masing-masing. Nah ketemulah harga segini 5.500 per kilo. Nah kalau sudah ketemu 5.500 per kilo, nah ini kan udah ketemu harga pakan starternya berapa, pakan growernya berapa. Nah kita hitung tuh, nah kebutuhan biaya yang dibutuhkan ketika masa-masa pembesaran. Nah pembesaran sendiri tuh kalau untuk starternya itu harganya sampai 372. Jadi ini dikali ini jadi 49 kilo kali 7.600 totalnya itu 372.400. Ini untuk pembelian pakan starter. Nah kalau untuk pakan grower yaitu sama, jadi 5.500 dikali 333,2 kg jadinya 1.682. Nah berarti total biaya pakan untuk pembesaran adalah 2.055.060 rupiah. Nah, sekarang ini adalah biaya untuk pakan ya teman-teman. Nah, di sini maka biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan ayam 100 ekor itu berapa? Nah, ini totalnya kan ini biaya pakan ditambah ini teman-teman, ditambah biaya yang di atas tadi ini yang 860 tadi ya di awal. Totalnya adalah 2.905.060 rupiah. Jadi asumsinya adalah, jadi kalau kita bulatkan jadi 1 ekor ayam itu butuh biaya 29.000 rupiah. Jadi 9.051 rupiah lah. Ini 29.000 teman-teman. Nah, kita udah dapat nih untuk menghasilkan 1 ekor ayam. Nah, selanjutnya misal kita hitung lagi nih mortalitas 5%. Nah, kalau mortalitasnya 5%, berarti kan ada yang mati sekitar 5 ekor kan. Nah, harga jualnya berapa? Misal kita dapat harga jual 35. Nah, harga jual ini tergantung teman-teman di lingkungan teman-teman tuh harganya berapa. Nah, ini relatif sih teman-teman. Nah, karena ini asumsinya adalah standar biasanya tuh 35.000. Nah saya isi 35.000. Nah pendapatannya adalah 3.325.000. Nah 335.000 ini kan kita pendapatan kan segini nih.
Ya, setelah dikurangi ini 5% segala macam kan. Nah, hasil pendapatan 3.325.000. Nah, dari pendapatan ini kita kurangi ini. Nah, biaya untuk membesarkan ayam 100 ekor. Jadi sisanya itu adalah 419,940.000. Jadi ini adalah keuntungan bersih kita memelihara 100 ekor untuk ayam kampung ya segini gitu. Jadi kalau banyak di YouTube itu yang menawarkan keuntungan besar, menurut saya kok nggak realistis ya teman-teman. Nah, mungkin kalau yang ini nih berdasarkan pengalaman pribadi ini seperti ini teman-teman. Nah, kita kan untuk besarnya udah ketahui nih untungnya sekian. Nah ini tapi ini hanya sekedar gambaran teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman tuh bisa mengacu dari sini untungnya cuma sekian gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi gini teman-teman. Nah ini kan harga 5.500. Bisa jadi kita minimalisir misal separuh dari 50% ini kita pakan dari limbah. Otomatis harga di sini juga akan murah. Jadi cuma 3.000 atau 4.000 gitu bisa jadi. Bisa jadi ini juga diminimalisir di sini juga bisa. Bisa jadi gini, DOC-nya kita nggak beli, misal kita netesin sendiri gitu, cuma menghabiskan uang sekitar 300.000 misal, otomatis kan untungnya kita lebih besar. Nah ini kalau kita misal awal-awal beli, kenapa kok saya di Republik Unggas kok jualnya kok KUB dikawinkan sama KUB dan Sensi dikawinkan sama Sensi ya gini teman-teman. Jadi kita tuh udah bisa, bukan bisa sih, lebih ke arah kalau misal teman-teman peternak pembesaran bisa kalau bisa Jawa bilang tuh ngakali gitu temen. Nah, ayam kita dijadikan induk terus ditelurin gitu, otomatis kan biayanya jadi akan lebih murah gitu loh. Nah jadi keuntungannya akan lebih besar dari hitungan ini gitu loh, karena untuk menghasilkan keuntungan otomatis banyak cara lah teman-teman. Gak hanya sekedar kita ngomongin pakan pabrikan ini. Nah itu nggak mikir teman-teman, jadi nggak berpikiran bahwa kalau keuntunganku sekian aku harus kasih makan apa nih, nggak mungkin kita jual di sini nih. Nah kita jual gitu harganya kita nggak tahu segala macam, nah akhirnya kita nggak akan mendapatkan keuntungan sama sekali teman-teman. Nah ini penjelasan saya teman-teman untuk pembesaran, ini hanya sekedar gambaran ya teman-teman, saya pertegas lagi ini gambaran bukan realnya. Kadang realnya malah bisa jadi lebih minus juga bisa jadi lebih banyak juga bisa jadi. Tapi ini adalah gambaran dan bisa jadi referensi buat peternak kalau mau pembesaran tuh harus kita akalinya di mana nih supaya dapat untungnya lebih banyak gitu. Apakah kita bikin diri sendiri atau pakannya kita murahin atau gimana gitu. Itu balik lagi ke masing-masing peternak, karena saya tidak bisa ngomong bahwa ini salah, ini benar, ini salah, nggak bisa, karena kondisi di lapangannya kadang-kadang berbeda. Nah, oke teman-teman. Nah kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah lanjut lagi untuk ke step selanjutnya yaitu masa indukan teman-teman. Nah indukan ini maaf nih ada yang salah teman-teman. Nah ini sebenarnya 22 ini 12 minggu ya. Nah total biaya pakan 12 minggu. Nah karena di 12 minggu kan sudah gede ayamnya tuh, kita mau lanjutin lagi nih sampai ke tahap indukan. Nah tahap indukan ini otomatis kita membutuhkan pakan grower. Nah pakan growernya sendiri ini teman-teman. Nah growernya sendiri ya di sini lagi. Nah kalau di sini perhitungannya adalah pakan growernya yaitu ini 630 kg dikali ini teman-teman. Nah jumlahnya akhirnya jadinya 3.181.500. Nah dari situ kita tambahkan nih teman-teman. Nah dari sini kita tambahkan ini ditambah sama ketika masa pembesaran, jadi total biaya yang dibutuhkan adalah Rp5.236.560 itu untuk pakan saja teman-teman. Nah kalau setelah bentar teman-teman, ada yang salah. Nah ini kan benar. Nah
Ini kan untuk biaya pakan saja teman-teman menghabiskan 5 juta. Nah, selanjutnya yaitu berarti kita kan keasumsinya kalau kita ini tambah ini ditambah biaya yang di atas tadi, yaitu yang di sini totalnya itu 6.086.560 rupiah, dan satu ekor ayam itu apa eh, untuk menghasilkan satu ekor ayam itu membutuhkan biaya yaitu sekitar 60.866 rupiah. Jadi satu ekor ayam itu 60.866 rupiah. Nah, selanjutnya kita asumsikan mortalitas 10% karena di pembesaran 5% kita asumsikan di tahap indukan mungkin 10% lah, naik sedikit gitu kan. Nah, harga jual karena emang 70.000 ini jadi minus kan. Coba kita ganti 80.000. Nah, hitungannya sama teman-teman. Jadi untungnya dikit tipis juga. Karena kematian hampir 10%. Nah, sekitar 80.000 kan. Nah, biaya per ekor ya teman. Nah, sekarang setelah 80.000 kita jumlahkan penghasilan kita tuh berapa gitu loh. Jadi dari 80.000 ini dikali dikurangi 10% tadi, 10%, jadi total 100 ekor dikurangi 10% berarti kan mati sekitar 10 ekor kan teman-teman. Nah, dikali 100 dibagi 100, jadi ya intinya ini tinggal 80 dikali 80, jadi totalnya 6.480 dan keuntungannya 393.440. Nah, ini kalau kita jual asumsinya ini 80.000, sedangkan biasanya kalau pulet itu bisa jadi sampai 100.000 kalau ayam kampung itu teman. Nah, paling keuntungannya cuma segini, atau mungkin asumsinya kita 90 aja lah biar nggak terlalu mahal. Nah, 1 juta keuntungannya untuk bikin pulet ini per 100 ekor. Nah, silahkan teman-teman bisa bisa menilai sendiri keuntungannya di ayam kampung itu seperti apa. Kalau di sini saya tidak mungkin memberi iming-iming kepada masyarakat tentang bikin untuk ternak ayam kampung untungnya miliaran gitu, enggak. Karena emang realitanya seperti ini teman-teman. Jadi ya untungnya tipis, dan pinter-pinternya kita untuk meminimalisir ini nih. Karena saya juga masih tahap teman-teman, masih belajar juga untuk meminimalisir teman-teman, kerugian lah. Makanya saya bikin kalkulator ini ya tujuannya itu. Jadi biar peternak pemula atau mungkin yang pengen kalkulasi hitungan ayamnya gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi hitungan buat para peternak yang ingin mau belajar peternak ayam kampung. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman. Siapa tahu video ini bermanfaat dan bisa jadi berkah buat bersama. Saya juga dapat pahala dan teman-teman juga bisa dapat ilmu dari sini. Nah, mungkin bisa jadi buat saling berbagi ilmu lah teman-teman. Jadi saya bukan ahlinya, tapi insya Allah saya bisa bantu teman-teman untuk biar tahu lah realnya sebagai peternak ayam kampung itu seperti apa. Jadi jangan sampai terbuai oleh iming-iming yang emang ya mohon maaf teman-teman nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oke, sekian dulu teman-teman. Mungkin salam dari saya. Perkenalkan nama saya Joko, dan mungkin bisa kalau ada apa-apa bisa komentar di kolom komentar, atau mungkin, dan kalau boleh mungkin saya minta subscribe-nya teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Republik Unggas.